Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatur Rahman. Nama saya Muhammad Firdaus Sirajuddin. Saya Rifai Al-Arif. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah aljabar vektor dan matriks. Yang pertama, pendahuluan, yaitu dibuatnya video ini. Yang pertama, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aljabar vektor dan matriks. Yang kedua, memahami materi yang selama ini sudah diberikan dan dipelajari. Yang ketiga, menunjukkan relevansi aljabar linear dalam bidang informatika. Kita lanjut ke latar belakang. Dalam bidang komputer, vektor dan matriks berperan sebagai elemen penting untuk menggambarkan informasi secara numerik. Informasi yang rumit seperti gambar, digital, rekaman suara, maupun tulisan bisa disusun menjadi format vektor atau matriks sehingga lebih mudah untuk diproses oleh mesin. Matriks memfasilitasi menyimpan informasi dalam format tabel 2 dimensi, sedangkan vektor berfungsi untuk menyimpan informasi dalam garis 1 dimensi. Dengan demikian, keduanya menjadi instrumen vital dan dalam pengolahan data. Vektor adalah objek matematis yang mempresentasikan besaran yang memiliki arah dan panjang. Secara formal, vektor dituliskan sebagai susunan bilangan real dalam bentuk baris bentuk kolom. Dalam informatika, vektor digunakan untuk menyimpan data numerik, mempresentasikan fitur dalam machine learning, serta memodelkan posisi dan arah dalam grafika komputer. Konsep vektor menjadi dasar dalam aljabar linear yang mendukung pengembangan algoritma komputasi modern. Lanjut ke matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen lain yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk suatu tabel persegi panjang. Meski pada awalnya matriks mungkin terlihat sebagai sekadar kumpulan angka yang tersusun rapi, namun di balik struktur sederhana tersebut terdapat kekuatan besar dalam mengelola data, menyelesaikan persamaan, serta membangun sistem-sistem kompleks dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, operasi baris elementer atau OB. Operasi baris elementer merupakan bagian materi yang dipelajari mahasiswa teknik informatika pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Materi ini menjadi penting dipelajari mahasiswa untuk pembelajaran lebih lanjut pada materi lainnya seperti menentukan determinan matriks, inverse matriks, dan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode matriks. Oleh karena itu, untuk memahami konsep OB dengan baik, mahasiswa perlu pengetahuan dasar yang kuat pada konsep matriks. Selanjutnya, metode eliminasi. Yang pertama ada eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan SPL. Metode ini melibatkan manipulasi sistem persamaan ke dalam bentuk matriks augmented, kemudian dilakukan proses reduksi ke bentuk segitiga atas yang kemudian diselesaikan melalui substitusi balik. Selanjutnya, yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss yang melanjutkan proses eliminasi hingga menghasilkan matriks dalam bentuk echelon baris terreduksi atau reduced row echelon form. Berbeda dengan metode eliminasi Gauss yang hanya membentuk matriks segitiga atas. Metode Gauss-Jordan melakukan eliminasi maju dan mundur secara bersamaan untuk menghasilkan matriks identitas pada bagian koefisien. Lanjut, matriks inverse. Matriks inverse adalah konsep fundamental dalam aljabar linear. Syarat utama inversibilitas adalah determinan tidak sama dengan 0. Metode pencarian inverse dapat dilakukan dengan adjoint maupun eliminasi Gauss-Jordan. Dalam informatika, matriks inverse berperan penting dalam kriptografi komputer, numerik, dan machine learning. Hill-Shifter merupakan salah satu algoritma kriptografi yang memanfaatkan matriks sebagai kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi dan aritmatika modulo. Setiap karakter pada plain text maupun ciphertext dikonversikan ke dalam bentuk angka. Determinan didefinisikan sebagai nilai numerik khusus yang dapat dihitung dari elemen-elemen suatu matriks persegi. Secara geometri, determinan mempresentasikan faktor segala transformasi linear yang didefinisikan oleh matriks tersebut. Misalnya, pada matriks 2x2, nilai mutlak determinan menyatakan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor-vektor kolomnya.
Sedangkan pada matriks 3x3, nilai tersebut mempresentasikan volume parallelepipedium. Hubungan determinan dengan matriks inverse. Hubungan antara determinan dan matriks inverse matriks bersifat fundamental dan deterministik, di mana eksistensi inverse suatu matriks persegi sepenuhnya bergantung pada nilai determinannya. Secara formal, sebuah matriks persegi A dikatakan memiliki inverse bersifat invertible atau non-singular jika dan hanya jika nilai determinannya tidak sama dengan 0, determinal A tidak sama dengan 0. Lanjut ke operasi vektor. Panjang vektor. Dalam dunia pengolahan sinyal dan kecerdasan buatan, machine learning, kita seringkali perlu mengukur sejauh mana sebuah vektor membentang atau seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Disinilah norma atau panjang vektor berperan penting sebagai alat ukur utamanya. Jenis yang paling sering kita temui adalah norm Euclidean atau disebut dengan L2 yang menghitung jarak lurus layaknya menarik garis penggaris dari titik pusat ke ujung vektor melalui akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponennya. Kita lanjut ke dot product dan cross product. Dot product dapat dibayangkan sebagai alat pengukur kemiripan. Ia menghasilkan satu nilai angka atau skalar yang menunjukkan sejauh mana vektor sejarah. Jika dua vektor sejajar, nilainya akan maksimal, namun jika mereka saling tegak lurus, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, dot product dan cross product yang bagian cross product. Berbeda dengan dot product, cross product justru berfokus pada dimensi dan orientasi ruang. Hasil dari operasi ini bukan lagi sekedar angka, melainkan vektor baru yang berdiri tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Panjang vektor hasil ini mewakili luas bidang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, sementara arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Operasi vektor. Nilai eigen. Secara konseptual, vektor eigen adalah vektor non-nol yang arahnya tetap tidak berubah ketika dikenakan transformasi oleh matriks persegi. Sedangkan nilai eigen adalah faktor skala yang menentukan sejauh mana vektor tersebut diperpanjang atau diperpendek. Selanjutnya penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aljabar vektor dan matriks merupakan pilar fundamental dalam perkembangan teknologi informatika dan komputasi modern. Vektor dan matriks bukan sekedar objek matematis statis, melainkan instrumen vital dan mempresentasikan data kompleks, mulai dari prosesan citra digital hingga pengembangan algoritma kecerdasan buatan seperti machine learning dan deep learning. Selanjutnya saran, mengingat signifikansi aljabar vektor dan matriks dalam bidang informatika, disarankan bagi mahasiswa teknik informatika untuk memperkuat pemahaman konseptual dasar sebelum melangkah pada implementasi algoritma yang lebih kompleks. Pembelajaran sebaiknya tidak hanya terfokus pada kalkulasi manual, tetapi juga melalui mengintegrasikan alat komputasi modern dan program untuk mensimulasikan penerapan matriks dalam kasus nyata, seperti pengolahan sinyal atau pengenalan pola. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.